Bagus nggak rambut gue? Aku mau keluar kota kan. Aku butuh waktu buat sendiri. Nanti gue shortlock ya. Oke, aman gue. Yaudah kita OTW aja dulu. Hello guys, karena terlalu sumpah dengan segala kebingungan, akhirnya Akila memutuskan buat sedikit mengubah penampilan. Rambutnya dipendekin sedikit dan ditambahin poni tipis. Bukan cuma ya supaya wajahnya terlihat lebih fresh, tapi juga berharap pikirannya ikut terasa lebih ringan. Siapa tahu aja semua beban dan keruwetan yang memenuhi kepala bisa ikut terbuang bersama helai rambut yang jatuh di lantai salon. Bagusnya Hana tahu salon yang hasilnya memuaskan, tapi tetap ramah di kantong. Nah, setelah urusan rambut selesai, mereka pun siap jalan kaki lagi. Nggak tahu apakah ujungnya bakal nongkrong di teras kafe seperti biasa, atau mungkin tiba-tiba Yuna telepon dan mengajak Akila ikut meeting di kafe lain. Karena Slay Queen sebagai manajer perlu membahas rencana untuk minta bantuan Rama menggarap video klip para talent. Bahkan sebelumnya mereka udah menghubungin Fata juga. Hanya ya sampai sekarang belum ada yang tahu apakah Fata benar-benar bisa menepati janjinya untuk datang, ataukah malah nanti Fata menelpon sambil ngomong, "Sorry banget Yun, urusan gue masih belum selesai." Kalau ternyata Akila ikutan meeting dan Fata benar-benar datang sesuai janjinya, bisa dipastikan suasananya bakal makin menarik. Bayangin aja, sebelumnya Fata dibuat terpana melihat Zara yang tampil elegan di ruang kerjanya. Setelah itu Fata mungkin bakal dibuat terpana juga saat melihat penampilan baru Akila dengan rambut barunya. Tapi tentu aja semua itu masih sebatas kemungkinan. Bisa jadi kan Akila malah cuma berakhir duduk santai di teras kafe, celingak-celinguk menikmati suasana tanpa geng, tanpa sahabat dekat, tanpa pacar, bahkan tanpa harus memikirkan pekerjaan. Di sampingnya hanya ada Hana, dan mungkin untuk saat itu keberadaan Hana aja udah terasa lebih dari cukup. Lagi pula ya, kalau nantinya Hana ingin ngobrol berdua dengan Dava, kan masih ada Adit sang adek yang siap gantian menemani Akila. Untuk sementara Akila akan merasa lebih tenang, nggak perlu menghindari siapapun, terutama Harry. Akila juga nggak perlu lagi mencari alasan untuk bisa menjauh atau menolak keberadaan Harry. Bahkan kalau nantinya Akila pengen ngobrol dengan Fata, bisa melakukannya dengan lebih santai tanpa rasa canggung pada siapapun. Karena siang itu Harry sudah memutuskan untuk healing keluar kota. Mungkin ini adalah keputusan terbaik yang bisa Harry ambil di tengah segala kegalauan tentang hubungannya dengan Akila. Yang terpentingnya, Harry udah menunjukkan bahwa dirinya benar-benar berusaha dan berjuang. Setelah merasa gagal, Harry nggak ingin menambah sakit hati baru lagi. Jadi Harry memilih menenangkan diri, menjauh sejenak dari semuanya, berharap nantinya bisa pulang dengan hati dan pikiran yang jauh lebih ringan. Kalena pun mendukung penuh keputusan itu. Bahkan Kalena siap membantu membuatkan alasan izin agar Harry nggak masuk sekolah selama beberapa hari ke depan. Nah, setelah Harry menghilang sementara dari kehidupan Akila, berbagai kemungkinan bisa aja terjadi guys. Mungkin Akila akhirnya mulai memikirkan Harry dan perlahan mengenang kembali kisah yang pernah mereka jalani bersama, atau justru sebaliknya, Akila semakin yakin bahwa semua itu memang nggak lagi berarti baginya. Entahlah. Atau mungkin aja dengan penampilan rambut barunya perlahan ada perubahan juga dalam diri Akila. Semoga ya Akila mulai memikirkan hal-hal yang lebih penting, masalah keluarga, masa depan, dan arah hidup yang ingin dituju. Karena di saat yang sama itulah yang sedang coba dilakukan Fatah, dan itulah juga yang sedang diusahakan Harry. Jadi guys, alurnya kecuali Mora ya, perlahan mereka semua akan belajar menjalani hidup dengan langkah yang lebih ringan, menjauh sejenak dari kisah cinta yang ngejelimet, melelahkan dan menyakitkan, lalu mulai memberi ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting untuk masa depan mereka.